Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku, para pencinta ilmu yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang lebih indah, yang lebih elok untuk saya mulai setelah beberapa lama kita tak mengaji kerana COVID. Dalam hari ini kita jumpa lagi 5 bulan ada 5 bulan lah. Maka saya katakan tidak ada kalimat yang lebih indah, lebih elok untuk saya sampaikan kecuali mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita peluang untuk dapat berbuat baik. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah, sehingga apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai engkau mati, jangan sampai engkau tinggalkan dunia ini sebelum engkau betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati. Husnul khatimah insyaAllah. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, sahabatku, kita menyambung kaji kita dalam kitab iaitu Hadis Arba', 40 hadis Nabi karangan Imam Nawawi. 2 hadis kita dah bahas, habis itu kita cuti. Sekarang masuk hadis ketiga. Namun sebelum kita bahas, saya ingin katakan apa. Kalau dibaca saja sekejap selesai. Dibaca saja kitab ni selesai dia. Saya bukan membaca, kita ambil inti saja, lalu mari kita bincang. Mari kita bincang. Supaya apa? Sebab ini mengaji, bukan nak sarahan. Kalau sarahan, ustaz gedebak, habis itulah balik lah. Ya kan, gedebak. Yang namanya mengaji, kita mari. Mungkin saya pun ada silap menyampaikan. Tinggal cakap ustaz, ini ada silap lah ustaz. Ustaz, kan senang ya kita mengaji ya, barangkali. Yang pertama saya ingin mengajak saudaraku sekalian begini. Ingat setiap hari bahawa kita datang ke masjid ini artinya apa? Artinya kita adalah orang-orang pilihan Allah. Itu dulu diingat sebelum saya bahas bahawa kita duduk di sini, di rumah Allah ini, karena apa? Karena kita memang manusia pilihan Allah. Saya mau tanya jemaah, kira-kira lah MP nak buat majlis pertemuan, agak-agak dia pilih tak orang datang undang dia? Dia pilih tak orang-orang yang nak diundang dia? Tak semua orang Singapura dia diundang tu. Dia pilih tu nak datang ke majlis dia.
MP pun pilih yang pasti orang dekat, orang dia kenal, betul, yang baik dengan dia, betul kan? Betul. Kalau kita tak kenal MP, MP tak kenal kita, diundang kita ke? No, dia takkan undang, itu tak jadi. Nah itu, jadi MP itu mengundang kita, atau ahli parlimen mengundang kita, menteri mengundang kita dalam majlis dia, kerana kita kenal dia dan dia kenal kita, dan dia tahu kita baik dengan dia, ya kan? Apatah lagi Allah. Ini rumah siapa? Rumah Allah kan? Ini rumah Allah. Kalau bukan kita baik dengan Allah, kalau kita bukan taat kepada Allah, demi Allah saya katakan, Allah tak undang kita. Itu dia. Berapa banyak orang Islam sini? Banyak tak fikiran? Ramai kan? Tapi Allah tak panggil dia. Allah tak panggil ni. Saya tengok ada, tengok siapa? Jamil tengok. Dengan susah payah dia datang. Tengok. Kerana Allah panggil dia. Jadi kita tak boleh berbangga-bangga pula. Kita kan kalau tak masjid tak sedap lah sembahyang, jangan pula gitu. Itu takbur riak pula namanya nanti. Okey? Jadi selalu disyukuri. Jadi kalau kita boleh datang ke masjid, jangan pernah bangga, tapi kita berbangga dengan Allah. Keluar aja nanti, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah aku jadi tetamu Engkau. Oh, tak semua orang boleh jadi tetamu Allah, tak. Kalau bukan dekat dengan Allah, kalau bukan baik dengan Allah, Allah takkan undang kita datang lah. Betul tak? Saya tak nuduh orang lah, saya katakan, cubalah buat maksiat, buatlah maksiat, Allah tak akan panggil gitu. Yakin lah saya katakan. Buatlah maksiat, buat dosa besar, saya tak suruh tahu. Kenapa kadang-kadang orang datang masjid ada maksiat yang dikerjakannya, yang main-main. Baik, kita buka sekarang hadis yang ketiga, bicara tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini sendiri. Radhiyallahu anhuma. Dia ada dua. Satu radhiyallahu anhu. Ada kadang-kadang kita baca radhiyallahu anhuma. Ada kan? Kenapa ada beza ni? Kalau radhiyallahu anhu berarti dia sahabat Nabi Islam, bapaknya bukan Islam. Jahil bapak dia. Tapi kalau bapak dia Muslim, anaknya Muslim, berarti kan dua-dua tu, maka radhiyallahu anhuma. Gitu kalau kata ulama lah. Ini kan siapa anak Ibnu Khattab? Ibnu Khattab, Umar Ibnu Khattab Muslim kan? Islam, sahabat Nabi, anaknya kan? Maka dia anhuma. Gitu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dia berkata, ya, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu alal khamsi. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus salah wa itauz zakah wa hajjul bait wa shaumur Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi wa Muslim. Okey, selesai. Kalau nak baca je kan selesailah, balik ya. Ya kan? Kan itu mengaji. Ini disebut apa? Rukun Islam. Itu dulu. Poinnya di sini apa? Ini disebut rukun Islam. Apa? Syahadat, solat, zakat. Di sini haji dulu. Ini ada hadis. Kalau hadis ni haji dulu baru puasa. Tapi di hadis yang lain puasa dulu, itu tak usah kita bincang lah, ya kan? Masalah tempat saja. Ini perlu kita ingat. Ini disebut apa tadi? Rukun Islam. Stop dulu. Rukun Islam.
Apa itu rukun? Itu dulu persoalannya. Itu masalah dulu. Saya boleh baca, ini rukun Islam 5 perkara, selesai. Selesai. Berapa orang sudah gagal di sini, baru cerita rukun dah gagal kita. Jangan cerita yang lain dulu lah. Jangan cerita yang lain dulu. Rukun ya. Rukun ini apa? Seandainya sekarang yang bertanya anak kita lalu, atau cucu kita, atau apa? Rukun tu apa tu? Rukun lah, apa lagi rukun? Damai. Itu rukun rumah tangga, ini rukun Islam. Takkan damai Islam tak ada damai. Ini rukun Islam. Saya kasih tanya, contoh, saya kasih bayangan begini. Takbiratul ihram itu rukun atau tidak? Rukun ya. Okey, rukun salat. Rukuk? Rukun. Tadi saya tanya kan, apa itu rukun? Artinya rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Paham itu? Paham sampai di sini kan? Jadi kalau orang tanya, apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, kecuali ada hal-hal yang diizinkan syar'i. Contoh, berdiri betul itu rukun tidak? Berdiri betul dalam salat itu rukun. Tapi karena ada sesuatu hal sakit barangkali, ya kan, izin syar'i dia boleh duduk kan begitu. Tapi intinya rukun itu tak boleh ditinggalkan. Okey, saya akan bagi jelas sedikit penjelasan. Saya ulang balik biar faham. Tadi rukuk tadi rukun atau tidak? Rukun. Sepakat ya? Rukun. Fatihah? Rukun. Okey, sepakat kita. Fatihah rukun, rukuk rukun, banyak rukun lah. Soalan saya putar balik. Bagaimana seseorang itu meninggalkan bacaan Fatihah dan meninggalkan rukuk dalam solat? Pertanyaan saya, sah tak solatnya? Ini agak tajam sikit ni. Ya kan itu pembincangan kita. Kalau ada orang solat, dia tak baca Fatihah, dia tinggalkan Fatihah, padahal itu rukun. Dia tak rukuk, padahal itu rukun. Pertanyaan saya, sah atau tidak solatnya? Tak sah. Ya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena meninggalkan rukun. Apa itu rukun? Tidak boleh ditinggalkan, kan gitu bolak-baliknya. Okey. Sekarang kita balik, ini rukun Islam. Kalau seseorang itu hanya bersahadat tapi tidak solat, macam mana? Ini kan solat tidak. Syahadat dia baca itu pasal dia baca pun pasal nikah aja tu hari. Kalau dia tak nikah tu hari dia langsung tak ada syahadat. Dia tahu solat itu rukun Islam atau tidak? Nah, tadi saya katakan rukun itu tak boleh tinggalkan. Nah, sekarang kalau dia Islam tapi tidak solat, saya tidak mengatakan batal Islamnya. Agak sulit kan? Kalau balik kepada kaedah ini macam mana? Ya kan? Kalau baliklah kita kepada kaedah ini, apa tak bahaya ni? Kalau Fatihah tak baca, solat tak baca Fatihah, batal. Kenapa batal? Kerana tinggalkan rukun. Ya kan? Kalau solat tak ada rukuk, batal. Kenapa tak batal? Kerana tinggalkan rukun. Sekarang saya tanya, dia Islam tapi tinggalkan rukunnya, solat, batal tak Islamnya? Pening kepala kita, tak mengamuk orang nanti. Ya kan? Jadi memanglah mengaji rukun Islam senang apa? Pertama syahadat, dua solat, itu baca senanglah. Tapi nak dalamkan hakikatnya sikitlah. Berapa banyak yang gagal sudah? Ya kan? Rukun. Jadi artinya apa? Rukun itu sesuatu yang tak boleh ditinggalkan. Syahadat tak boleh tinggal. Syahadat ni pintu gerbang, pintu masuk. Jadi kalau masjid ni kan ada pintu tu. Pintu. Bila kita masuk pintu tu berarti masuk masjid lah. Nah, syahadat inilah pintu masuk. Syahadat ni pintu masuk Islam.
Nah, sekarang saya coba. Tadi selesai kan? Selesai. Rukun tadi apa? Sesuatu yang tak boleh ditinggalkan. Bila tinggalkan maka dia batal, dia tidak sah. Okey. Nanti boleh tanya ustaz lain lah bagaimana kalau dia tinggalkan solat. Batal tak Islam? Itu bincangnya lain cerita nanti. Nanti banyak orang tersinggung. Banyak orang marah kan? Tak apa, kita ngaji itu dulu lah, ngaji awam ni. Ya kan? Nah, sini dikatakan apa? Berdirinya Islam apa? Dibangun Islam 5 perkara. Pertama syahadat. Coba. Senang kan? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Aku naik saksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Itu terjemahannya, bro. Itu terjemahannya. Kalau itulah arti syahadat, ya itu ya betul lah. Tapi hakikat syahadat bukan itu. Saya coba, siapa yang ada handphone, coba cari Quran surat Al-A'raf 172. Ya, saya ada handphone. Nanti cakap pula ustaz nak tunjukkan 2 handphone lah, bukan bagi yang lain lah. Al-A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji santai. Ada sesama tua apa. Ya, ibarat hari solat pun ada, asar semua ni, maghrib pun ada dah. Ya kan? Kita dah sama-sama tua, jadi ngaji itu nak jelas sikit. Oke, jumpa betul? Al-A'raf 172. Ada satu potong ayat mengatakan apa situ? Alastu birabbikum. Itu Allah kan dalam ayat itu dikatakan Allah memanggil semua ruh manusia dikumpulkan dari tulang-tulang subi Bani Adam, anak cucu Adam, betul kan? Lalu roh itu dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Ini pertanyaan Allah pada kita semua masih di alam roh. Alastu birabbikum. Apakah engkau terima aku sebagai Tuhan? Okey? Lalu apa jawab? Jawab kita. Bala Sayyidina. Bala Sayyidina. Ya. Kami menyaksikan engkau sebagai Tuhan kami. Jadi syahadat ini sekedar penguatkan kembali kesaksian kita yang pertama. Sebelumnya dah syahadat kita kan. Maaf, batuk sikit. Jadi dari ayat itu jelas itu. Bahwa sebelum ini kita dah pernah syahadat. Dah pernah syahadat. Allah dah tanya. Kenapa Allah tanya? Allah tak mau nanti di akhirat macam kita juga lah kan. Dia tak bagi tahu, mana aku tahu. Kan gitu model kita. Dia tak bagi tahu, mana lah aku tahu. Kan gitu model kita. Allah tak mau itu. Makanya awal-awal dia bagi tahu, kau terima tak aku sebagai Tuhan? Terima. Aku saksikan. Nah, tengok. Makanya kita sekarang mulai menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, stop. Saya ingin katakan apa? Sekarang kita dialog. Kita bersaksi. Artinya apa? Allah mengatakan, engkau terima tak aku sebagai Tuhan, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, ketika kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, saya mau tanya jemaah, jawab dengan jujur. Terima tak Allah sebagai Tuhan? Menerima tak? Itu pertanyaan dulu. Biar kita masuk. Kan sudah bersaksi tadi tu. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya mau tanya. Terima tak Allah sebagai Tuhan? Ini kan sudah bersaksi tadi. Kalau dia berani bersaksi berarti dia menerima kan? Orang tak menerima Allah sebagai Tuhan, dia tak akan bersaksi. Betul. Saya ulang balik. Ketika menyebut supaya kita masuk ini, supaya masuk dia sampai kepada tujuan syahadat. Asyhadu, aku bersaksi.
alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita menerima Allah sebagai Tuhan. Betul? Okey. Sepakat Sepakat? Sekarang saya cuba bawa. Kata poinnya apa di situ? Kata kuncinya apa? Pada kalimat aku terima, aku bersaksi, aku terima. Cuba perhatikan betul-betul ketika kita akad nikah. Contoh, ketika akad nikah apa? Tok Qadi cakap apa? Aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bapa kandungnya berwakil wali kepada aku dengan mas kahwinnya $22.5 tunai. Kan gitu. Apa kita jawab? Aku terima nikahnya Polan binti Polana, mas kahwinnya sekian. Betul. Kalimat aku terima itu bagaimana? Itu dah menentukan sah atau tidak. Betul tak? Begitu dia katakan aku terima, maka resmilah dia menjadi suami. Betul. Nah, ketika dia menerima nikah si perempuan ni, maka dia menerima tanggungjawab sebagai suami. Betul. Jadi ini masuk ini. Nanti boleh faham tu. Jadi ketika dia mengatakan aku terima nikahnya, maka terimalah tanggungjawab sebagai suami. Betul? Tak perlu cakap aku terima nikahnya Sianu binti Sianu, aku kena kasih makan, kasih minum, kasih baju, kena tak payah bawa berjalan ke mall, tak payahlah. Cukup aku terima, artinya terimalah tanggungjawab sebagai suami. Faham? Okey. Sekarang saya tanya. Ketika dia mengatakan aku terima nikah Sianu, tapi istrinya tak kasih makan, tak kasih tempat tinggal, tak belikan baju, ini kira-kira bagaimana ni? Apakah dia suami yang baik? Tidak. Suami durhaka. Ya kan? Karena dia lari dari tanggungjawab. Nah, saya katakan apa sebenarnya ini? Ketika kita menerima Allah sebagai Tuhan, yang kita katakan raditu billahi rabba. Okey? Ada kan? Kita ridho Allah sebagai Tuhan. Tapi saya jangan bincang ridho dulu, bincang terima dulu. Ketika kita mengatakan aku terima Allah sebagai Tuhan, maka terimalah tanggungjawab sebagai hamba Allah. Titik. No choice, tak ada pilihan. Itu baru betul syahadat. Kalau dia mengatakan aku terima Allah sebagai Tuhan, tapi engkar pada perintah Allah, itu belum, itu bukan syahadat ini. Sekedar baca boleh lah, tak bertemu dengan hakikatnya dia. Macam mana Haji Johari? Kalau berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita mengaku Allah sebagai Tuhan dan menerima Allah sebagai Tuhan, terimalah tanggungjawab sebagai hamba Allah. Allah suruh salat, salat, selesai masalah. Allah cakap jangan buat ini, jangan buat. Itu dia. Sami'na wa ata'na, aku taat dan aku dengar. Aku dengar dan aku taat. Itu dia. Satu kalimat terima. Jadi ketika kita menerima Allah sebagai Tuhan kita, maka terimalah tanggungjawab sebagai hamba Allah. Ketika kita menerima Islam sebagai agama, terima tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Kan begitu? Sama. Ketika menerima Nabi Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi kita, maka terimalah tanggungjawab sebagai umatnya. Itu dia kata terima. Sekarang saya tanya lagi. Ada hadis mengatakan apa? Ini hadis cukup indah. Raditu billahi rabba. Betul? Apa lagi? Wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah wa Islam Madinah. Okey. Saya masih tertarik pada raditu billahi rabba. Apa makna dia? Saya minum dulu. Siapa yang tahu? Raditu billahi rabba. Siapa yang tahu artinya? Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Okey, mantap. Ya kan?
Kalau baca senanglah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula wa Islam Madinah, selesai. Sekarang saya tahu. Okey. Radi, tadi kalimat terima selesai kan? Selesai. Sekarang kita buka raditu billahi rabba. Ini balik pada syahadat juga. Kenapa kita bersyahadat? Karena kita terima Allah sebagai Tuhan. Kenapa kita bersyahadat? Karena kita ridho Allah sebagai Tuhan. Kan begitu? Kalau tak ridho, kalau kita tak terima, tak mungkinlah kita mau bersyahadat. Nah, sekarang saya tanya. Seorang istri, seorang anak dulu. Seorang anak, dia harus menuntut ridho siapa? Ridho orang tua. Betul. Betul kan? Sebagai seorang anak, dia hendaklah menuntut keridhaan orang tua. Okey? Pertanyaan saya, apakah anak yang mencari ridho orang tua ini anak yang tak pernah salah? Okey? Apakah dia tidak pernah menyakiti hati orang tuanya? Apakah dia anak perfect, anak yang 100% baik? Atau memang dia pernah salah? Agak-agak gimana anak ini? Tak boleh jawab. Saya ulang balik soalan tadi. 40 saat sekarang 100 markah. Ya kan? Seorang anak, dia mencari keridhaan orang tua. Betul. Pertanyaan saya senang. Apakah anak yang mencari ridho orang tua ni anak yang tak pernah buat salah? Pernah tak buat salah? Agak-agak kita ni pernah salah tak dengan mak? Dia jawab pernah, susah sangatlah. Pernah ustaz, selesai masalah kan? Pernah. Berarti kita pernah salah. Okey. Bagus. Kan jujur itu. Bahawa kita minta ridho orang tua, kenapa? Karena kita pernah salah. Karena pernah salah itulah minta ridho. Betul? Okey. Seorang istri, dia disuruh minta ridho siapa? Suami. Okey. Apakah istri yang minta ridho itu tak pernah salah? Pernah? Pernah. Pernah nyakitkan hati suami? Pernah. Seorang anak minta ridho sama orang tua tadi, betul? Apakah perintah orang tua itu kadang-kadang tak menyakitkan hati anak, kadang-kadang menyusahkan anak? Ada, kadang-kadang tak suka kita dengan perintah mak. Ya tak? Oh, dia nak main-main, dia sibuk lah, belanja pula. Ya kan? Kita kan jujur. Jadi kadang-kadang perintah mak kita, perintah orang tua, kadang-kadang kita tak begitu. Yalah, spoil juga lah. Kita lagi main-main, mak suruh belanja pula, ya kan? Artinya ada kadang-kadang perintahnya itu kita tak begitu suka. Okey. Bisa selesaikan satu-satu. Sama kan? Seorang istri minta ridho suami. Kadang-kadang suami pun kadang-kadang menyakitkan juga sama istri itu. Betul? Nah, artinya apa itu? Berarti ketika anak minta ridho orang tuanya, bukan berarti anak itu paling baik. Bukan berarti anak itu tak bersalah, ya kan? Seorang istri minta ridho suaminya, bukan berarti istri tak pernah salah. Betul? Saudaraku, sahabatku, kita minta ridho Allah bukan berarti kita tak pernah salah. Faham? Faham itu? Jelaskan itu. Jadi kita minta ridho Allah bukan berarti kita tak pernah salah. Kita pernah salah. Karena pernah salah lah, karena pernah berdosa lah, kita minta ridho dia. Faham kan itu? Apakah perintah Allah kadang-kadang menyenangkan kita? Ada kalanya susah kita rupanya. Mana kerja suruh puasa Ramadan pula dah. Kan? Kadang hati ni dah puasa pula dah apa. Tapi kerana itulah yang kita ridho tadi. Tapi kerana kita ridho, selesai masalah. Isteri kita kadang-kadang tidak menyenangkan perbuatan, tapi kerana kita ridho, selesai masalah. Ya kan? Ya, silakan. Macam mana kita nak cari keredaan daripada Tuhan? Macam mana?
macam mana kita nak cari keredaan dia? Allah. Oh iya, makanya tadi saya katakan bahwa kita mencari keridhaan Allah bukan berarti kita orang paling baik. Tidak. Kita orang pernah bersalah. Karena bersalah itulah kita mencari ridha Allah. Okey? Nah, sekarang bagaimana mendapatkan ridha Allah? Kuncinya ada pada rahmat Allah. Jadi kalau begini, ini biar mudah paham. Kalau kita pergi saya kasih contoh yang agak senang dulu. Kalau kita pergi umrah, nanti travel akan bagi satu beg besar. Betul. Dalam beg itu ada apa? Ada tawala, anduk, ada kain ihram. Betul. Ada apa lagi tu? Kain sarung, tempat baju lah. Paket dia dipanggil beg. Dalam beg itulah ada ihram, ada sejadah, betul, ada baju, sama. Paketnya daripada rahmat. Beg itu rahmat namanya. Dalam rahmat itu ada ridha Allah. Dalam rahmat ada apa? Ada ampunan Allah. Dalam rahmat ada apa? Ada pahala Allah. Makanya selalu kita minta apa? Ada tak? Semoga Allah ridha, jarang. Semoga Allah merahmati kamu. Karena rahmat itu paket yang besar. Paham itu? Dalam rahmat ada hidayah. Selalu kita bilang, semoga Allah merahmati kamu. Gitu kan itu. Karena itu paket paling besar. Jadi dapatkan rahmat Allah dulu. Nah, namanya kasih sayang Allah. Artinya apa? Lakukan apa yang Allah perintah. Tinggalkan apa yang Allah larang. InsyaAllah ketika rahmat Allah turun pada kita secara otomatik ya, begini. Kalau Allah sudah merahmati kita, maka jawapannya pasti orang ini diampunkan. Kenapa? Karena orang ini tak mungkin diampunkan kalau belum dirahmati Allah. Kita mengampunkan istri kenapa? Karena kita sayang kan. Kalau kita benci tak akan kita ampunkan. Jadi itu paket besar. Allah pasti ampunkan kita. Kenapa? Karena bagaimana Allah mau mengampunkan kita kalau dia belum rahmatkan dia, belum dirahmati dia. Betul. Itu satu. Otomatik. Yang kedua, bila Allah rahmati kita, jawapannya mati husnul khotimah. Husnul khotimah. Maka orang disebut apa? Kembali ke rahmat. Itu dia. Kembali ke rahmatullah. Ini kadang-kadang kita mabuk pun ke rahmatullah. Likat pun sedap. Aku nanti kau di pintu surga. Tengok bapak dia kali jawatan kuasa surga tu. Suka-suka dia nyanyi macam tu. Aku nanti kau di pintu surga. Kita yang sembahyang belum tahu masuk, dia pula nak nyanyi. Itu rahmat Allah, husnul khatimah. Saya kasih tahu lagi. Ketika orang ini mendapat rahmat Allah, dalam kubur macam mana dia? Lapang tak kubur dia? Itu paket besar. Kalau dia dapat rahmat Allah, kira-kira dia terima kita amal dia sebelah kanan atau kiri? Kanan. Kira-kira dia masuk surga ke neraka? Surga. Selesai masalah. Jadi bagaimana mendapatkan ridha Allah? Dia masuk dalam paket rahmat. Carilah rahmat Allah. Satu hari kita akan bahas itu. InsyaAllah. Baik, sampai sini dulu. Cukuplah setengah jam. Ya. Kita sambung nanti. Kita sambung tentang solat pula. Jadi syahadat selesai. Jadi bukan setakat baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malu itu baca syahadat betul lah. Tapi dia belum bertemu kepada hakikatnya. Hakikat syahadat dia terima. Dia terima Allah sebagai Tuhan. Artinya terima tanggungjawab sebagai hamba Allah. Dan dia ridha Allah sebagai Tuhan. Artinya apa? Kita tetap punya kesalahan. Ya. Saya selalu mengatakan itu. Ya. Yang namanya setan, yang namanya iblis itu tak pernah buat baik. Betul. Tapi yang namanya malaikat tak pernah buat salah. Jadi yang tak pernah buat baik siapa? Setan. Yang tak pernah buat jahat siapa? Malaikat. Kita ni bukan malaikat, bukan pula setan. Hah? Malaikat pula. Hah? Aku ni bukan malaikat. Iyalah.
Artinya dia sendiri mengata aku bukan malaikat, berarti dia pun pernah salah, pernah baik. Makanya kalau isteri cakap abang ni tak ada baik, itu berarti dia cakap abang setan lah tu. Dia kan, kalau isteri cakap abang ni apa tak ada baik sama sekali, berarti dia anggap, berarti dia telah tuduh setan. Ya kan? Suami dia tu, abang ni tak pernah salah. Jangan, tu malaikat. Jadi jangan salah faham. Nah, kita ni manusia, pasti pernah salah, pasti pernah baik. Oleh karena itu jangan menghukum orang. Saya ulang balik, jangan menjustik seseorang bahwa dia ahli neraka. Sejahat apapun orang itu, sesamsing apapun orang itu, jangan katakan dia ahli neraka. Kenapa? Saya selalu katakan, sejahat apapun orang itu, pintu surga terbuka untuk dia, asal dia masuk lewat taubat. Asal dia mau bertaubat, pintu surga terbuka. Tapi sealim apapun kita, sebaik apapun kita, ingat, pintu neraka juga terbuka untuk kita kalau sombong. Wah, ujub. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Kita jumpa lagi Ahad depan. Mari kita baca doa yang Nabi cakap, siapa yang baca doa ini pagi hari, insya-Allah sampai petang dijamin tidak akan tertimpa musibah termasuk COVID-19 ini. Siapa yang baca malam, insya-Allah sampai pagi dijamin oleh Allah tidak tertimpa musibah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.